Madura Barat Panorama Madura abad ke-16, Laut Biru Perahu Layar, Perkampungan Pesisir, dan Keraton Plakaran di kejauhan. Pada abad ke-16, Madura Barat berdiri sebagai sebuah kerajaan yang berkembang di bawah kepemimpinan para bangsawan keturunan kerajaan lama. Di Keraton Plakaran, takdir seorang pemimpin besar sedang menanti untuk dituliskan. Di antara para putra bangsawan, Raden Pratanu dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan dekat dengan rakyat. Sejak kecil, ia dipersiapkan untuk mengemban amanah besar bagi masa depan kerajaannya. Wafatnya Ki Pragolbo tahun 1531 Masehi. Ki Pragolbo wafat. Kepergian sang pemimpin meninggalkan kesedihan mendalam bagi seluruh rakyat Madura Barat. Penobatan. Setelah melalui musyawarah para bangsawan dan ulama, Raden Pratanu resmi dinobatkan sebagai penguasa Madura Barat dengan gelar penembahan Ki Lemah Dhuwur. Ki Lemah Dhuwur. Aku menerima amanah ini demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyatku. Awal pemerintahan. Sebagai pemimpin baru, Ki Lemah Dhuwur tidak hanya berdiam di istana. Ia turun langsung melihat kehidupan rakyat dan memahami kebutuhan negerinya. Keputusan besar. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Ki Lemah Dhuwur menyadari bahwa Plakaran kurang strategis untuk perkembangan kerajaan. Penasihat, Baginda, perdagangan akan lebih maju bila pusat kerajaan dipindahkan ke Arosbaya. Menuju Arosbaya, maka diputuskanlah sebuah langkah berani. Pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke Arosbaya, sebuah wilayah pesisir yang menjanjikan masa depan lebih cerah. Di Arosbaya, pembangunan dimulai. Sebuah pusat pemerintahan baru perlahan berdiri dan menjadi lambang harapan bagi seluruh rakyat. Pelabuhan letak Arosbaya yang strategis membuat perdagangan berkembang pesat. Pedagang dari berbagai wilayah datang membawa barang dan peluang baru. Pasar Arosbaya perekonomian tumbuh. Pasar menjadi ramai, hasil bumi laku terjual, dan kehidupan rakyat semakin sejahtera. Penyebaran Islam. Selain memajukan perdagangan, Ki Lemah Dhuwur juga memperkuat perkembangan Islam di Madura Barat. Bangunan masjid dengan dukungan rakyat dan para ulama. Masjid pertama di Arosbaya dibangun sebagai pusat ibadah dan pendidikan agama. Kerajaan Ki Lemah Dhuwur menjalin hubungan baik dengan berbagai daerah dan kerajaan lain demi menjaga perdamaian dan kerjasama. Kunjungan ke pesisir Jawa. Hubungan dengan wilayah pesisir utara Jawa semakin erat. Jalur perdagangan dan persahabatan terus berkembang. Kerajaan berkembang tahun demi tahun berlalu. Arosbaya tumbuh menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan penyebaran agama yang penting di Madura. Rakyat makmur, kemakmuran mulai dirasakan oleh rakyat. Hasil kerja keras dan kebijakan sang penembahan membawa perubahan nyata bagi negeri. Dengan kebijaksanaan dan keadilan, Ki Lemah Dhuwur memperoleh rasa hormat dari seluruh rakyatnya. Senja kehidupan di usia senjanya, sang penembahan menyaksikan sendiri hasil perjuangan yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Wafatnya Ki Lemah Dhuwur. Pada tahun 1592 Masehi, penembahan Ki Lemah Dhuwur wafat dan meninggalkan warisan besar bagi Madura Barat. Beliau dimakamkan di Kompleks Makam Agung Arosbaya, tempat yang hingga kini menjadi saksi perjalanan sejarahnya. Pencarian hari jadi Bangkalan berabad-abad kemudian, para sejarawan berusaha menentukan hari jadi Bangkalan berdasarkan peristiwa penting dalam sejarah daerah tersebut. Mereka menemukan bahwa penobatan Ki Lemah Dhuwur pada tahun 1531 Masehi merupakan tonggak awal lahirnya pemerintahan Bangkalan. Penetapan hari jadi. Berdasarkan kajian sejarah, ditetapkanlah tanggal 24 Oktober 1531 sebagai hari jadi Bangkalan. Dari Arosbaya, cahaya sejarah itu terus bersinar. Warisan penembahan Ki Lemah Dhuwur tetap hidup dalam perjalanan Bangkalan hingga hari ini. Sebuah kisah tentang kepemimpinan, keberanian, dan pengabdian kepada rakyat yang tak pernah terlupakan.